Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam tidak lupa kita saatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tercurahkan juga untuk para sahabatnya dan para keluarganya dan kita insyaallah pengikutnya hingga yaumul akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan bahas kembali bab 5, muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin bab 5 hadis nomor 61. An Abi Zarr Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqil hasan. Riwayat Tirmizi wa qala hadisul hasan. Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Rahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia yang dengan akhlak yang baik, bi khulqil hasan, dengan akhlak yang baik. Di sini disabdakan dari Rasulullah SAW, kita diharuskan bertakwa dimanapun kita berada. Bukan saja kita bertakwa ketika berada di dalam masjid, ya, ataupun kita bertakwa kita melaksanakan umroh atau haji, menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Tetapi ketika kita melangkahkan kaki kita setelah sholat atau setelah berjamaah keluar dari masjid, kita tetap membawa ketakwaan kita. Bukan bertakwa itu bukan hanya ketika kita sedang beribadah, tetapi dimanapun berada kita harus bertakwa kepada Allah. Dalam artian kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita berkendara, ketika kita bersafar, ketika kita ada di rumah, dimanapun berada, ainul makan, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah perbuatan yang baik, ya, karena akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan kita di sini diharuskan untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, agar kita juga menjaga akhlak kita menjadi akhlak yang baik, akhlakul hasan, ya. Jangan kita bergaul dengan orang yang berakhlak buruk, ya. Bukan berarti kita tidak ingin bergaul, tetapi kita menjaga diri kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, akhlak baik, maka akan memotivasi diri kita ataupun akan membawa kebaikan juga untuk kita, ya. Tapi kita tetap mendakwahkan kebaikan bagi orang-orang yang berakhlak buruk.
dengan tidak meninggalkan mereka, tapi tetap memberikan dakwah atau menasihati kepada siapa juga orang-orang yang mempunyai akhlak yang kurang baik, insyaallah. Nah, hadis nomor 62, di mana muraqabah ini selalu merasa kita diawasi oleh Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Dan jikalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis Hasan Sahih, hadis riwayat Tirmizi dan Batal. Dalam riwayat lain selain dari Tirmizi, jagalah Allah maka kamu mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka dia akan mengenalmu dalam keadaan susah. Ketahuilah bahwa yang sesuatu seharusnya tidak menimpamu tentu tidak akan menimpamu, dan apa yang harusnya menimpamu tentu akan menimpamu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, dan kegembiraan itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Innamal usri yusra, wa innamal usri yusra. Di sini dikatakan kita telaah hadis ini cukup dalam, misalnya di sini ya, misalkan di sini Rasulullah sedang mengajarkan kepada umatnya untuk kita menjaga Allah. Menjaga Allah dalam artian menjaga ibadah-ibadah kita untuk selalu ingat kepada Allah, dan lisan kita selalu zikir kepada Allah. Sungguh ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Dan ketika kita menjaga Allah, kita akan dimudahkan segala urusannya. Dalam arti ditenangkan hati kita, dimudahkan segala urusan kita dari hal dunia ini menjadi sesuatu yang sangat ringan. Dan di sini untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan sesuatu selain kepada Allah. Misalkan kepada minta didoakan kepada orang soleh yang kita dianggap soleh tertentu, atau datang ke makam-makam ataupun ke tempat ziarah untuk berdoa, ya, dan meminta selain kepada Allah, padahal di makam tersebut mereka juga yang di dalam kubur sedang mempertanggungjawabkan amalnya di dunia, tidak mungkin dapat menolong kita di dunia. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah sebelum ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi musibah. Yang harus kita ingat adalah pertama kali kita minta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini suatu keniscayaan bagi kita, karena ketika seluruh umat orang berkumpul, memang betul ketika Allah sudah takdirkan sudah seperti itu, maka tidak ada gunanya kita diberikan manfaat untuk orang lain. Tapi ketika Allah berkehendak kita mendapatkan pertolongan Allah, maka Allah akan mudahkan itu untuk kita. Dan apabila sesuatu yang membahayakan kita, bila Allah menolong kita, itu tidak menjadi suatu bahaya untuk kita. Ketentuan-ketentuan ini adalah sebuah tauhid, keimanan, di mana kita harus percaya bahwasanya hidup dan mati kita memang
karena Allah dan Allah yang menentukan, dan segala takdir yang Allah goreskan kepada kita adalah sebuah ketentuan dari Allah. Oleh karenanya untuk merubah takdir tersebut, kita takdir buruk, kita memohon selalu kepada Allah kebaikan-kebaikan, pertolongan Allah, lindungan Allah, dan selalu didekatkan Allah. Dan kita mudah-mudahan menjadi insan yang selalu menjaga kalimatullah, kalimat Allah. Upayanya dengan apa? Yang pertama, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, sholat untuk selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, selalu melaksanakan zikir ba'da sholat ataupun zikir pagi dan petang, atau dimanapun berada kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dengan membasahi lidah kita dengan zikir. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang menjaga Allah. Jagalah Allah agar kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tingkatkan ketakwaan kita, karena dunia ini memang bukan tempat selama-lamanya kita akan hidup. Dunia ini bukan tempat selama-lamanya kita akan tinggal, tapi kita akan meninggalkan dunia ini untuk menuju kepada kampung kekal, yaitu kampung akhirat, yang mudah-mudahan yang dijanjikan oleh Allah adalah surga Allah ketika kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup pembacaan hadis Riyadhus Shalihin ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.